Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah CAT-CAM. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana melakukan proses machining dengan menggunakan software CAT-CAM. Di sini kita menggunakan software FeatureCAM. Pada proses machining tersebut, output kita dapatkan yaitu berupa file NC code yang nantinya akan kita transfer ke mesin CNC. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mentransfer file NC code yang sudah kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya ke dalam mesin CNC. Akan tapi pada kesempatan kali ini kita akan transfer menggunakan mesin simulasi CNC. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengerjakan proses machining pada software CAM. Ya, ini pada latihan 1, soal latihan 1. Pada soal latihan 1 ini kita dapatkan 3 jenis operasi. Yaitu ada jenis operasi side mill untuk mengerjakan sisi sampingnya sini. Kemudian ada pocket untuk mengerjakan kantong-kantong ini, sama ini lubang yang besar. Kemudian terakhir ada proses hole untuk membuat lubang dengan diameter 6 mili atau lubang 8 mili berjumlah 6 mili. Ya, jadi ada 3 jenis operasi. Jenis 3 operasi ini membutuhkan pahat 6 buah, yaitu pahat end mill 25 mili, flat end mill 10 mili, flat end mill 8 mili, flat end mill 4 mili. Kemudian untuk membuat lubang kita butuh pahat spot drill 5 mili, kemudian pahat drill 8 mili. Jadi untuk mengerjakan soal latihan 1 ini seperti tampil di layar benda kerjanya, kita terdapat 3 jenis operasi dan 6 pahat. Susunan pahat ini harus sama di mesin CNC. Yaitu di mesin CNC nanti susunan pahatnya harus sama. Yang pertama, pahat flat end mill 25 mili ini nanti dipasang di tool post 1. Kemudian flat end mill 10 mili dipasang di tool post 2. Dan seterusnya sampai pahat drill 8 mili dipasang di tool post nomor 6. Jadi susunannya ini harus sama di mesin CNC. Ya, baik, langsung saja sekarang kita buka software simulasinya. Di sini kita pakai software simulasi SwanSoft. Langsung saja di desktop kita klik double atau double klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Di sini ada pilihan software yang akan kita gunakan. Ada M untuk milling, T untuk turning. Jadi untuk kali ini kita pilih software Fanuc Zero IM. Kemudian kita klik run. Ketika software sudah aktif, di sini ada tampilan mesinnya, ada tampilan layarnya atau kontrol untuk programnya. Baik, di sini masih tidak aktif. Di tiap kali kita mau menyalakan mesin, baik di simulasi maupun di aslinya, kita selalu tekan tombol emergency yang warna merah ini. Kemudian kita buka kunci programnya agar kita bisa nulis program. Terus kemudian di sini sebelah kiri, kita kembali ke sebelah kiri. Di sini ada tampilan mesin. Ya, di sini ada spindle, ada benda kerja, ada meja, ya, meja mesin. Di sini ada magazin yang nanti untuk menempatkan pahatnya. Ya, di sini ada pintu mesin. Kemudian di sebelah kanan di sini ada layar. Layar ini untuk menunjukkan posisi atau koordinat, yaitu X, Y, dan Z.
Kemudian di sini ada tombol atau keyboard. Kemudian di sini ada bawahnya emergency, ini ada feed rate. Kemudian ini ada spindle. Nah, dan ini ada rev, ada jog, ada auto, ada edit. Kemudian di sini ada X, Y, Z untuk, kemudian di sini ada plus untuk arahnya negatif. Kemudian di sini ada rapid move. Kemudian di sini ada spindle, memutar spindle manual, CW clockwise untuk searah jarum jam, dan CCW atau counter clockwise. Baik, langsung saja. Langkah pertama yaitu kita pilih ragum atau klemnya di sini. Untuk memilih ragum, kita masuk menu workpiece setting, nomor 3 dari bawah, 1, 2, 3. Kita klik menu workpiece setting. Ya, dari menu workpiece setting di sini ada pilihan workpiece clamp. Ya, workpiece clamp. Kita klik workpiece clamp. Kita pilih vice untuk ragum. Kemudian kita naikkan benda kerjanya pakai up atau nurunkan down. Nah, kita naikkan benda kerjanya. Kemudian kita oke. Nah, kemudian langkah kedua kita setting benda kerja. Kita masukkan dimensi benda kerja, di mana pada latihan kali ini benda kerja untuk soal latihan 1 ini panjang 100 mili, lebarnya 166,282 mili, dan tebalnya 45 mili. Ya, kita masuk lagi ke software simulasi. Jadi kita setting sama lokasinya di workpiece setting, tapi kita masuk ke stock size. Kita masukkan dimensinya. Jadi di sini panjangnya 166,282, kemudian lebarnya 100, tebalnya 45 mili. Kemudian jangan lupa diklik replace workpiece, kita centang replace workpiece. Kalau sudah, kita oke. Nah, kita sudah punya benda kerja di sini. Kemudian setelah benda kerja terpasang, langkah selanjutnya kita masukkan pahat. Ya. Pahat kita setting atau kita masukkan di magazine. Ya, kita masukkan di magazine. Jadi nanti pahat semua yang kita gunakan kita masukkan di magazine sini. Jadi caranya, kalau kita tadi setting benda kerja, kita masuk ke workpiece setting, tapi untuk setting pahat kita masuk ke tool management. Ya, saya klik di sini tool management. Nanti akan muncul dialog box seperti ini. Yang perlu kita ingat bahwa toolnya nanti harus sama dengan yang ada di tool list ini, yang digunakan untuk mengerjakan ini di software CAM. Yang pertama, flat end mill, diameter 25 mili. Ya, flat end mill, diameter 25 mili. Kalau di sini ini ada tool list yang tampil di sini. Kalau di sini tidak ada, di sini ada flat diameter 10, ada flat diameter 12, drill diameter 8. Kalau di sini tidak ada diameter 25 mili, kita bisa lakukan editing di sini. Misalkan ini saya edit. Ya, saya double klik ini. Kemudian kita masukkan diameternya jadi 25. Ya. Kemudian saya oke. Ya, di sini saya punya diameter 25. Pahat end mill diameter 25 mili ini saya pasang di toolbox 1. Caranya klik ini, kita sorot, kemudian di bawah ada add into magazine. Saya klik ini, saya pasang di tool station 1. Nah, jadi pahat tadi sudah terpasang di tool station 1 sini. Nah, ini pahatnya sudah terpasang. Kemudian pahat yang kedua yaitu flat end mill diameter 10. Ya, pahat
flat end mill diameter 10. Nah, caranya sama. Kita cari di sini flat end mill yang diameter 10. Kebetulan di sini tidak ada. Kita bisa lakukan editing lagi atau kita bisa buat pahat baru. Kalau buat pahat baru, di sini ada add. Ya, kita ada add. Kita di sini tulisnya ada pahat nomor 1 sampai nomor 7. Kalau kita mau pahat baru, kita add, ya tinggal kita tentukan. Di sini kita tulis dulu nomor pahatnya, kelanjutannya ini 008. Ya, kemudian kita pilih jenis pahatnya, flat. Kemudian kita masukkan diameternya. Ini 100 ya. Ya, ini panjangnya misalkan 100. Kita klik OK. Nah, kita sudah punya pahat flat end mill diameter 10. Oh, ini diameternya salah, 100. Kita lakukan editing lagi, double klik. Kita ganti yang di sini diameter 10. Kemudian kita OK. Kemudian kita masukkan ke Toolstation 2 sesuai dengan listnya ini, Toolstation 2 untuk pahat end mill flat 10. Kita sorot flat end mill diameter 10. Kemudian saya masukkan atau add into magazine ke Toolstation 2. Ya, sampai di sini Toolstation 2, tool nomor 8. Kemudian saya masukkan lagi pahat end mill diameter 8. Caranya sama, di sini tidak ada flat end mill diameter 8, adanya diameter 12. Kalau kita nggak mau buat pahat baru, ya tinggal kita edit yang sudah ada. Double klik, kita masukkan diameter 8. Kemudian saya OK. Saya masukkan ke Toolstation 3. Kita lihat lagi selanjutnya flat end mill diameter 4. Di sini nggak punya. Kalau mau edit juga nggak ada. Ini sudah kita pakai semua. Kita add pahat 009. Kita klik flat end mill diameter 4. Kita lihat lagi diameter 4. Ini pahatnya 100 panjangnya. Kemudian saya klik OK. Kita sorot lagi flat end mill diameter 4. Add into magazine, saya masukkan ke Toolstation 4. Kemudian kurang 2 pahat, ya di sini ada spot drill sama drill. Ya, karena di Swansoft ini spot drillnya tidak ada. Spot drill itu fungsinya untuk membuat awalan atau penanda sebelum proses drill. Ya, yaitu untuk penanda pahat drill. Jadi untuk pengarah spot drill, NC drill ini fungsinya untuk pengarah pahat drill. Karena di sini tidak ada, ya saya akan buat pahat baru untuk spot drill, tapi dari pahat drill. Caranya kita klik add di sini. Kemudian kita masukkan 010 nomor pahatnya, kelanjutannya. Kemudian saya pilih drill. Nah, drill. Kemudian saya masukkan diameternya sesuai ini. Ini diameternya spot drillnya 5. Ya, kita masukkan diameter 5. Lengthnya, ya karena spot drill ini lebih pendek dari pahat drill, ya ini kita masukkan 75. Saya klik OK. Nah, di sini saya sudah punya pahat spot drill dari pahat drill yang kita sudah buat. Kita masukkan ke toolpost atau Toolstation 5. Kita sorot dulu. Add into magazine Toolstation 5. Nah, kemudian yang terakhir kita pasang pahat drill di ukuran 8 mili sesuai dengan diameter lubangnya. Kita buat lagi add di sini 011 ya. Pahatnya drill diameter 8 ya, ininya 120 panjangnya. Dan kita klik OK. Pahat drill
diameter 8 kita pasang di tool station nomor 6. Nah, ini kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 pahat yang sudah terpasang di tool station mesin milling. Kalau sudah ini saya oke. Sekarang kita lihat ya, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat pahat yang sudah terpasang. Nah, di sini di magasin ini sudah ada pahat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tool stationnya saya aktifkan, nah ini. Kalau tool stationnya saya aktifkan, ini saya putar, saya rotate, nah ini kelihatan. Ini tool station 1, magasin ini ada 24 tool station. Nah, ada 24 tool station. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pahat flat end mill diameter 25 mili, flat end mill diameter 10, flat end mill diameter 8, flat end mill diameter 4, spot drill, dan terakhir drill. Baik, saya lanjutkan lagi. Setelah pahatnya semua terpasang, langkah selanjutnya sebelum kita masukkan program yaitu setting 0 benda kerja. Yaitu setting 0 benda kerja. Ya, pada soal ini, soal latihan ini, saya melakukan setting 0 benda kerja di pojok pinggir. Nah, setting 0 benda kerja di pojok pinggir. Nanti ada beberapa tempat, biasanya untuk setting 0 benda kerja, bisa di pojok pinggir sini dan di tengah. Tapi yang saya lakukan untuk soal latihan 1 ini, benda kerjanya saya letakkan 0-nya di pinggir. Jadi saya harus setting 0 benda kerja di pinggir. Caranya untuk setting 0 benda kerja, kita butuh alat yang namanya Edge Finder. Ya, select Edge Finder. Saya klik ini. Di sini ada pilihan. Nah, ini. Nanti yang kita gunakan yang ini, yang perlu kita ingat ya, yang perlu kita perhatikan di sini diameternya yang diameter 10 ini. Jadi saya punya diameter 10. Diameter ininya 10 mili, itu yang kita ingat. Jadi kita punya diameter 10 untuk ininya. Kalau sudah saya oke, nanti dia akan terpasang di spindle seperti ini. Akan terpasang di spindle seperti ini. Nah, jadi untuk setting 0 benda kerja, nanti langkah pertama ada 2 setting benda kerja untuk XY, kemudian ada setting 0 benda kerja untuk Z. Nah, jadi 0 benda kerja nanti ada X, Y, kita setting sendiri-sendiri, kita setting X dulu, kemudian kita setting sumbu Y-nya dulu. Setelah itu terakhir kita setting sumbu Z. Baik, langsung saja kita akan lakukan setting untuk sumbu X. Ya, pada sumbu X ini kita sentuhkan Edge Finder-nya ini, Edge Finder ini pada sisi sebelah sini. Yaitu untuk setting sumbu X, saya ulangi lagi, nanti saya sentuhkan Edge Finder ini di sebelah sini. Di benda kerja yang sebelah sini. Untuk sumbu Y saya sentuhkan di sebelah sini. Baik, langsung saja kita akan lakukan setting benda kerja untuk sumbu X. Sebelumnya, Edge Finder ini saya putar dulu spindle-nya. Ya, ini kan tidak satu sumbu, dia tidak satu sumbu. Nah, nanti kita sentuhkan di sini sampai dia menjadi satu sumbu. Ya, saya putar dulu dengan manual clockwise ya. Clockwise atau searah jarum jam, saya putar dulu spindle. Di sini ketika langsung kita putar nanti ada peringatan seperti ini, please select job. Nah, jadi sekarang posisinya masih di rev. Kalau kita mau putar
spindle manual, maka kita harus gunakan menu jog. Sekarang kita putar. Nah, ini add windernya sudah berputar. Nah, add winder sudah berputar. Jadi untuk sumbu X saya sentuhkan dulu di sini. Biar mudah, tampilannya saya rubah. Di sini ada sumbu ZX. View-nya saya rubah ZX sama ZY. Sekarang saya rubah ZX dulu. Nah, ini saya gerakkan add winder ke sebelah sini. Untuk menggerakkan, jangan lupa itu menu jog. Di sini kita lihat yang warna merah ini koordinatnya. Kalau ke sana ini X positif, ya ke sana X positif. Ya, berarti saya gerakkan X dulu, sumbu X, karena saya mau gerakkan sumbu X, ini saya pilih X. Ya, ini saya gerakkan, ini feed rate-nya. Kalau ke sini dia semakin cepat gerakannya, kalau 0 dia berhenti. Ya, saya sekarang 100% saya gerakkan ke sumbu pahatnya, saya gerakkan ke sana. Jadi saya tekan minus. Biar lebih cepat karena masih jauh, saya tekan rapid traverse. Ini saya tekan rapidnya saya tekan. Nah, ini. Kemudian saya turunkan add windernya dengan saya klik sumbu Z karena saya mau menggerakkan sumbu Z. Ini saya matikan rapidnya, saya tekan minus. Minus ini berarti pergerakan pahat ke bawah. Saya tekan lagi rapidnya biar cepat. Nah, saya matikan karena sudah dekat. Kemudian sebelum saya lanjut mau gerakkan ini lagi, nah di sini ada tampilan coolant, ya, pipa untuk coolant. Ini sangat mengganggu, maka ini bisa disetting. Cara settingnya, saya klik di sini. Kemudian di sini ada adjust coolant. Nah, ini kita bisa atur panjang pendeknya coolant, posisinya. Kalau sudah saya oke. Sekarang saya ganti posisi. Sekarang saya ganti ke ZY. Ini ZX, saya klik ZY. Nah, ini posisinya sudah benar pas di tengah. Saya kembalikan lagi ke ZX. Nah, sekarang saya sentuhkan sumbu X. Ini ya, saya sentuhkan sumbu X ke benda kerja. Saya gerakkan lagi. Nah, ini terus kalau sudah dekat, ini saya kecilkan jadi 1%. Saya kecilkan. Terus saya gerakkan. Ini tidak satu sumbu, nanti saya tempelkan terus, saya gerakkan sampai dia putarannya jadi satu sumbu. Add windernya. Saya naikkan 2% dulu. Nah, ini sampai putarannya jadi stabil. Sampai putarannya stabil. Nah, sudah. Ini kalau ini sudah stabil putarannya. Nah, putarannya sudah stabil, berarti ini sudah nempel. Sekarang ini nggak boleh dipindah dulu. Ya, nggak boleh dipindah. Sekarang setelah ini biarkan masih nempel di sini. Sekarang kita masuk ke offset setting. Ya, di offset setting sini kita klik offset setting, nanti di sini ada menu kita masuk ke work. Bisa masuk ke work. Nanti di sini ada G54, kita pasang ke G54 di sini. G54. Karena kita mau setting sumbu X, kita sorot ke sumbu X. Ya. Sekarang karena kita mau posisikan nolnya di sini, nempel di ujungnya sini, maka kita harus geser. Kita geser ini sumbunya, nanti kita geser nempel di sini. Caranya
seperti yang saya katakan tadi, kita harus ingat berapa diameter 8 findernya. Ya, karena kita 8 findernya pakai diameter 5, berarti kita tulis X, karena kita setting sumbu X di sini. Jangan lupa ini disorot dulu. Kita ketik X minus 5 titik. Karena ini diameternya 10. Kalau diameternya 12, berarti saya tulis X minus 6. Ya, kalau sudah ini, kita klik measure. Jangan lupa kita klik measure ini. Nah, sudah, kita klik measure untuk sumbu X. Sekarang kita mau setting untuk sumbu Y. Kita naikkan dulu ini sumbu Z-nya. Kita naikkan biar cepat karena masih jauh. Sudah, kita naikkan sampai bebas seperti ini. Sekarang kita pindah pandangannya. Nah, kita mau sentuhkan di sebelah sini. Sekarang kita geser ke sana. Sumbu Y-nya. Karena masih jauh, kita geser sumbu Y. Sudah, kita kembali lagi ke ZX. Kita geser ke sebelah sini. Sumbu X-nya, nanti X positif. Nah, di sini kita akan sentuhkan ke sisi sini. Ya, jadi kita nanti akan sentuhkan tadi sumbu X sebelah sini, sekarang sumbu Y di sebelah sini. Karena kita mau setting 0 benda kerja di pojok sini, ujung. Sekarang kita kembali ke sumbu ZY. Kita turunkan sumbu Z-nya. Ya, kita sentuhkan lagi. Ya, kita sentuhkan 8 finder ini ke permukaan benda kerja sebelah sini. Sumbu Y. Kita sentuhkan. Kalau sudah dekat, nah ini sudah dekat. Nah, sampai dia menyentuh, benar-benar menyentuh seperti ini. Jangan lupa kalau sudah dekat, kita nomor 1. Nah, ini. Nah, kalau sudah menyentuh, ini, kembali lagi kita masuk ke offset. Jangan lupa offset ke warp. Jadi tetap di posisi ini nanti masuknya. Kalau tadi kita ke sumbu X, sekarang kita ke sumbu Y, jangan lupa disorot sumbu Y-nya. Digerakkan sama kursor ini. Nah, naik, bawah, turun. Kalau tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Di sumbu Y ini, karena kita mau setting sumbu Y, tetap sama seperti kita setting sumbu X. Kita tulis Y, kita masukkan radius dari 8 finder ini, ujung yang menyentuh. Karena diameternya 10, maka kita tulis Y minus 5. Radiusnya 5. Kemudian kita klik measure. Ya, kita kembali, kita putar. Untuk zoom in ya, zoom in, zoom out, rotate ini pen untuk geser. Nah, kalau sudah sumbu X, sumbu Y sudah, sekarang kita naikkan ini. Kita naikkan ini bisa pakai manual X, Y, Z dengan jok, atau kita bisa pakai rev. Kalau rev nanti kembali ke 0 mesin. Ya, sekarang kita klik rev, kita naikkan dulu sumbu Z-nya. Nah, dia otomatis akan menuju ke 0 mesin. Sekarang kita matikan 8 findernya. Kalau ini memutar clockwise searah jarum jam, ini memutar berlawanan jarum jam. Kalau ini mematikan spindle. Mematikan spindle, kita masuk ke jok dulu. Kita matikan spindlenya. Sekarang kita lihat. Nah, ini spindlenya sudah mati. Kita sudah setting sumbu X sama sumbu Y. Ya, sumbu X
sama sumbu Y. Sekarang kita mau setting sumbu Z. Sumbu Z nanti posisinya di permukaan benda kerja sini. Yaitu sumbu Z posisinya di permukaan benda kerja. Sekarang kita lepas add findernya. Jadi kalau sumbu X sama Y kita pakai add finder, tapi kalau sumbu Z kita langsung pakai pahat. Nanti menggunakan Z setter. Kita lepas, masuk lagi ke sini workpiece setting. Kemudian saya unmount add finder. Nah, klik unmount add finder. Nah, sekarang saya masukkan pahat 1 di spindle sini. Masukkan pahat 1 di spindle. Caranya ya kita masuk lagi ke tool management. Nah, di sini ada tool station 1 untuk pahat 1 ini saya sorot seperti ini. Ya, saya sorot tool station 1, kemudian saya klik mount tool. Saya klik mount tool. Ya, ini pahatnya dipanggil sama arm nih, sama lengan. Dipanggil sama lengan. Kemudian saya oke. Ya, kalau setting X, Y tadi saya pakai add finder, tapi kalau setting Z ini saya menggunakan select Z axis gauge. Jadi saya gunakan Z axis gauge. Z axis gauge ini panjangnya, tingginya 100 mili. Ini yang perlu kita ingat. Tingginya 100 mili. Saya klik. Ya, ini kalau kita klik ini ada peringatan, be careful of Z axis gauge is collided. Jadi nanti nggak bisa dipasang di sini karena sudah ada pahatnya. Nanti akan nabrak. Maka ini harus saya gerakkan dulu, saya bebaskan. Saya bebaskan benda kerjanya ini. Cara membebaskannya saya pakai ref. Ya, pakai ref. Saya gerakkan X, Y, tadi Z-nya sudah. Nah, sekarang sudah bebas di sini. Baru saya pasang Z axis gauge-nya ini. Nah, di atas benda kerja. Seperti ini. Jadi, langkahnya nanti saya sentuhkan ujung pahat di atas Z axis gauge ini. Ya, langsung saja kita lakukan prosesnya. View-nya saya pindah ke ZX. Nah, seperti ini. Saya gerakkan lagi sumbu X, saya dekatkan pahatnya ke sini, ke Z axis gauge-nya. Karena masih jauh, saya naikkan sumbu X, saya klik rapid. Ya, saya gerakkan. Ya, jangan lupa kalau kita gerakkan manual selalu pakai jog. Kita klik X, saya gerakkan mendekat. Negatif. Ya, sampai di tengahnya itu, sampai di tengah. Ya. Sekarang kita ganti pandangannya lagi ke ZY. Nah, ini masih jauh ZY-nya. Saya gerakkan sumbu Y mendekat. Masih jauh, saya rapid. Nah, saya pas tengah-tengah di ujung, pas tengah-tengah dari Z. Nah, ini. Saya perbesar. Nah, ini sudah pas tengah. Saya kembalikan lagi ZX biar kelihatan dari depan. Nah, ini saya posisikan lagi biar pas tengah. X-nya saya posisikan lagi biar pas tengah. Saya ulangi lagi yang ZY. Nah, saya posisikan lagi biar pas tengah. Y-nya. Nah, saya kembalikan lagi ke ZX. Nah, sekarang kita turunkan ini pahatnya. Saya sentuhkan ke ujung Z setter. Saya turunkan. Kalau sudah dekat, nah, kalau sudah dekat, ini fit rate-nya saya turunkan 1. Nah, terus sampai ini nanti berwarna putih indikatornya. Ya, saya turunkan terus. Nah, ini indikatornya sudah putih. Kalau sudah putih, saya naikkan lagi. Nah, merah
saya turunkan lagi, klik sekali. Nah, sekali turun, klik sekali warna putih, saya naikkan klik sekali warna merah. Ya, ini yang kita gunakan. Ini yang kita gunakan. Kemudian kita masuk offset lagi kayak tadi di posisi ini, offset di work. Nih. Kalau tadi XY, sekarang Z. Jadi ini kita sorot sumbu Z-nya. Nah, kita masukkan Z. Perlu diingat, ini tingginya 100. Saya pengen 0 benda kerjanya nanti di permukaan sini. Ya, permukaan ini. Maka dari sini saya tambah 100. Berarti Z 100 titik. Setelah itu baru saya measure. Nah, sekarang sudah kita setting sumbu X, Y, Z. Akan tetapi kita tidak hanya punya satu pahat ini, tapi kita masih ada 5 pahat yang lainnya. Pahat tersebut panjangnya berbeda-beda. Jadi kita perlu offset panjang dari pahat semuanya. Jadi kita lakukan offset untuk pahat semuanya. Caranya ini jangan dipindah dulu, biarkan posisi di sini. Sekarang saya masuk pos. Ya, masuk pos. Jangan lupa ini ada absolute, ada rel. Saya pindah ke rel, klik di bawahnya ini, relatif. Nah, ini sampai kursornya pindah ke rel. Karena saya mau setting Z, offset. Ini, saya klik Z. Sampai ini berwarna merah. Kemudian saya klik origin. Dan saya klik origin. Sampai Z-nya berubah jadi 0. Jadi, kalau sudah ini di origin, ini saya naikkan lagi ke atas. Ref, Z-nya saya naikkan. Nah, ini untuk pahat 1. Sekarang saya ganti ini untuk pahat 2. Ya, saya akan ganti ini untuk pahat 2. Karena ini dekat, nanti nggak bisa ganti. Saya bebaskan lagi untuk sumbu X-nya. Saya bebaskan sumbu X. Nah, sekarang ini saya lepas. Mau saya ganti pahat yang kedua. Caranya sama, masuk tool management. Kembali lagi ke sini, tool station 1, saya klik. Tadi ada mount tool ya. Ini ada mount tool. Saya klik lagi mount tool. Nah, jadi tool yang ada di spindle tadi, tool station ini, tool 1 dimasukkan lagi ke tool station 1. Sekarang saya mau ganti pahat yang nomor 2. Ini saya cancel dulu, saya oke dulu. Saya kecilkan biar kelihatan. Nah, saya sekarang mau masukkan pahat yang nomor 2. Tool management. Di pahat nomor 8 ini di tool station 2. Saya sorot. Saya klik mount tool. Nah, ini. Kemudian saya klik OK. Sama seperti yang pertama tadi. Kita sentuhkan ke Z axis gauge. Dan perlu diingat posisi harus tetap di relatif. Nah, saya geser pakai jok. Ini masih jauh. X-nya saya geser, saya rapid biar cepat. Saya gerakkan. Sama di tengah-tengah. Saya gerakkan di tengah-tengah ini. Nah, sekarang kita pindah pandangannya ke ZX, ZY. Nah, kalau sudah pas tengah, coba kita turunkan. Rapid lagi, biar cepat. Nah, ini kita geser lagi sedikit, biar pas tengah. Nah, sudah. Kita ganti ke ZX. Kita turunkan lagi. Karena sudah dekat, nggak usah pakai rapid. Nah, ini saya kurangi fitnya. Nah, sama caranya kayak tadi. Nah, ini sampai dia berwarna putih. Ini saya turunkan jadi 1%. Saya naikkan sekali. Nah, ini saya naikkan sampai berubah warna lagi merah. Saya turunkan sampai dia ketika saya klik turun 1 kali warna putih.
saya naikkan lagi, klik satu kali, warna merah. Ya, ini yang kita pakai. Ya, ini untuk pahat kedua. Untuk pahat kedua, kita tidak lagi masuk ke work. Ya, kita tidak lagi masuk ke work. Tapi kita masuk ke offset sini. Di panah klik kanan, kita tetap masuk offset setting, tapi kita masuk ke offset. Nih. Kalau tadi kita masuk ke work, posisi sini G54, sekarang kita masuk ke offset. Kita klik di bawahnya, offset. Nah, nih. Ini jangan lupa ini di-nolkan dulu yang sudah ada isinya. Caranya kita sorot, klik 0 input. Ini lagi, klik 0 input. Bawahnya semua 0 input. 0 input. Nah, ini kita sudah selesai. Kita nolkan semua lainnya. Yang ada angkanya kita nolkan. Sekarang kita mau masukkan offset atau selisih panjang pahat yang kedua dengan pahat yang pertama. Jadi menu offset tadi, tool setting offset di menu geometri. Sekarang karena tadi pahat yang kedua ini dipasang di tool station 2, maka ini saya masukkan di offset nomor 2. Nah, offset nomor 2. Offset nomor 2. Seperti ini. Jadi kita sorot di offset nomor 2. Kita klik T. Kita klik T. Nah, kita klik T. Atau kita klik Z. Maaf, bukan T, tapi kita klik Z. Karena saya mau memasukkan selisih panjangnya pahat pertama dengan pahat yang kedua. Saya klik Z. Di sini ada, perhatikan actual positionnya. Jadi selisihnya 20,003 dari pahat yang pertama tadi. Ini saya C input. Ya, saya copy input. Di sini saya copy input. Saya klik Z, saya C input. Nah, jadi copy input untuk Z ini nilainya. 20,003 selisih panjangnya. Ini untuk pahat yang kedua. Sekarang saya mau setting untuk pahat yang ketiga. Saya masuk ref, saya bebaskan, naikkan ke atas X-nya. Nah, kemudian saya masuk lagi ke tool management kayak tadi. Ini saya sorot yang pahat ini, saya kembalikan ke tool station nomor 2. Mount tool. Spindle-nya kosong. Sekarang saya pasang yang pahat nomor 2 di tool station 3. Saya mount tool. Ya, kemudian saya OK. Caranya sama. Saya masuk ke jog. Posisi masih di relatif. Ya, posisi masih di relatif. Saya gerakkan X-nya karena masih jauh. Karena ini masih jauh, saya gerakkan. Saya kecilkan dulu zoom out-nya. Ya, saya klikkan zoom X. Saya rapidnya saya nyalakan biar cepat karena masih jauh. Pas tengah. Nah, ini coba saya lihat yang view ZY apakah sudah pas tengah. Ya, kalau sudah, saya pakai ZX. Saya turunkan jumbo Z-nya karena masih jauh. Terlalu cepat. Nih, awas, hati-hati ya, nggak boleh terlalu cepat. Saya naikkan lagi. Saya naikkan lagi. Nah, ini saya kurangi. Ya, ini efeknya kalau ini kalau sudah dekat, ini terlalu cepat, ya nanti akan gerakannya juga cepat. Ini nggak boleh seperti ini. Nanti akan nabrak. Ya, kalau di realnya nanti akan nabrak. Maka kalau sudah dekat kita kurangi. Biar pergerakannya bisa kita kontrol. Pergerakannya jadi pelan. Saya naikkan lagi. Ya, kita naikkan lagi. Sampai berubah warna jadi merah. Caranya sama kayak tadi. Nah, ini sudah warna merah. Saya klik.
putih, saya naikkan plus merah, putih, merah. Ya, ini yang kita pakai. Selisih panjangnya 0,007 dengan pahat yang pertama tadi. Saya masuk offset lagi. Sekarang saya masukkan ke offset nomor 3. Nah, caranya sama. Di sini saya klik Z, saya C input, copy input. Ya, jadi saya mau ngopi Z selisih panjangnya ini sama pahat pertama. C input. Nah, terus saya pasang pahat yang nomor 4. Saya klik ref, saya bebaskan dulu. Z sama X-nya saja yang kita gerakkan. Ya, ini saya lepas lagi. Mount tool. Saya pasang pahat yang berikutnya. Ini berarti pahat yang 1, 2, 3. Pahat yang 4. 1, 2, 3, 4. Ini pahat nomor 9. Saya mount tool. Nah, ini saya oke. Caranya sama. Saya sentuhkan. Saya sentuhkan ke Edwinger. Nah, gitu seterusnya sampai pahat yang terakhir. Pas tengah, pastikan pas tengah. Nah, Z saya turunkan pelan-pelan. Kalau sudah dekat, kita matikan, kita pelankan. Nah, ini kita pas tengah. Pas tengah. Udah, kita turunkan Z-nya. Ya, kita turunkan sampai berubah warna indikatornya. Terus kita turunkan sampai berubah warna indikatornya. Kalau sudah dekat, nah kita matikan, kita buat paling kecil 1%. Sampai berubah warna putih, saya naikkan. Merah, turun sekali, klik sekali, putih, klik sekali, naik, merah. Ya, ini yang kita gunakan. Sekarang saya masuk lagi ke sini, offset setting, ke offset, ke nomor 4 offsetnya. Jadi kita klik Z, copy input. Nah, ini saya ulangi lagi untuk pahat selanjutnya. Saya geser, ref, ke nol mesin, klik X. Ini saya mount lagi, saya lepas, saya kembalikan ke tool stationnya, magazine. Nah, sekarang spot drill yang 5, kurang 2 pahat lagi. Saya oke. Nah, rapid, saya naikkan fitnya karena masih jauh. Ini saya geser. Terus sampai dia nanti. Nah, pas tengah ini ya, pas tengah. Saya turunkan pelan-pelan. Kalau sudah dekat, nah ini saya turunkan. Belum pas tengah ini. Nah, saya kurangi. Sampai warnanya berubah, ini kan sampai warna merah. Nah, saya turunkan sekali warna putih, naikkan lagi sekali warna merah. Kita pindah kursornya ke 5. Z input. Nah, Z input, Z copy input. Nah, ini selisih panjangnya. Kemudian yang terakhir untuk pahat yang, nah kita lepas lagi. Sekarang kita pahat yang terakhir, yang 11 atau di posisi tool station 6.
Saya pasang mount tool. Oke. Nah, ini X-nya. Posisi tengah. Nah, ini jet-nya saya turunkan. Awas, pelan-pelan. Saya kurangi. Sampai pas tengah. Ya. Posisi tengah. Nah, kalau sudah saya kecilkan, saya pindah sumbu jetnya, saya turunkan. Terus. Nah, saya turunkan. Ini saya matikan. Klik. Nah, ini klik sekali. Turun, klik sekali, naik, klik sekali, turun, klik sekali, naik. Nah, ini kita masukkan lagi yang offset nomor 6. Jadi Z, copy input, selisih panjangnya. C, input. Nah, ini kita sudah offset semua panjang pahat yang kita pasang atau yang akan kita gunakan dengan referensi pahat yang pertama. Ini saya ref, saya bebaskan semua, X, Y, kemudian saya kembalikan lagi pahatnya. Ini mount tool, kemudian saya lepas Z axis gate-nya. Baik, kita sudah setting 0 benda kerja dan setting tool offset. Kita sudah setting tool offset. Langkah selanjutnya, ini saya masuk pos, ini saya kembalikan ke absolute. Langkah selanjutnya, saya memasukkan program yang sudah kita buat. File NC code yang sudah kita buat. Caranya, saya masuk program di sini. Pos, offset. Di tengah ada program. Saya masuk program. Kemudian di sini, satu, auto. Sini ada edit. Di sini ada MDI. Di sini ada DNC. Sekarang saya masuk edit. Jadi program, edit, di sini ada dir, ada program, ada dir. Saya klik dir. Saya ulangi lagi. Saya masuk program untuk membuat program atau memasukkan program. Saya masuk program, klik program. Saya klik edit, saya klik dir. Ya, untuk memasukkan maupun membuat program, di sini saya harus buat judul programnya dulu. Ya, diawali dengan huruf O, kemudian 4 digit. Jadi diawali huruf O, kemudian ada 4 digit di belakang huruf O. Kita lihat di sini yang sudah ada programnya. Judulnya O0001 sampai O9012. Sekarang saya mau buat judul baru. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah ada. Yang belum ada 7. Jadi saya mau buat judul O0007. Jadi jangan lupa O kemudian diikuti 4 digit di belakang koma. Ya, karena di sini nomor 7 belum ada, berarti saya buat judul program O0007. Ya, kemudian saya tekan enter. Ya, saya tekan enter. Ya, di keyboard kita tekan enter sampai muncul seperti ini. Ini ada judul program, ini ada bloknya. Sekarang saya masukkan program yang sudah kita buat atau yang sudah kita simpan. Saya masuk file, kemudian saya klik open, saya klik yes, oke. Nah, ini saya cari
di mana saya nyimpen file NC-nya. Ya, kalau punya saya sini, saya masuk ke modul daring, ke modul 3. Ini saya jadikan all file. Nah, ini saya punya file latihan 1, latihan 1. Nah, ini kalau ini latihan 1 NC filenya, nanti bentuknya NC file. Ini untuk list pahatnya. Saya butuh NC filenya. Saya klik yang latihan ini. Klik latihan, di sini ada NC file. Ya, ini file NC-nya yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Kemudian saya open. Nah, ini di sini saya sudah punya. Nah, ini saya sudah punya pahat program. Ya, kita sudah punya program di sini, sudah masuk. Ya, ini kalau mau simulasi. Nah, ini tampilannya. Ini tampilannya. Nah, ini ada tampilannya. Kalau mau simulasikan, berarti tinggal kita close program, close door-nya, ya, tutup pintunya. Kita close pintunya, ya, kita lihatkan sedikit. Kemudian di sini saya masuk auto. Nah, saya masuk auto. Kemudian setelah auto, ini saya naikkan ke 100%. Kemudian saya cycle start. Ya, cycle start. Nah, dia akan muter T1M6. Dia akan ganti pahat ke T1. Nah, panggil pahat yang pertama. Nah, dia akan melakukan proses pemakanan sesuai program yang sudah kita buat. Nah, ini ya, kita jalankan sampai program selesai. Jadi program selesai, dia akan berhenti sendiri. Ya, program selesai, dia nanti akan berhenti sendiri. Jadi demikian tadi proses machining di mesin CNC, yaitu cara memasukkan NC file yang sudah kita buat ke dalam mesin CNC, di mana kali ini kita menggunakan mesin simulasi CNC. Caranya sama dengan ketika kita masukkan NC file di mesin CNC sesungguhnya. Kita harus setting 0 benda kerja, kita harus tool offset, terus kemudian kita buat judul programnya, lalu kita masukkan NC file yang sudah kita simpan. Bisa menggunakan flash disk kalau di mesin, atau kita bisa menggunakan LAN. Ya, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa dipahami, dan akan meningkatkan kompetensi kalian di bidang mesin CNC maupun CAD/CAM. Ya, sampai ketemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.